Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ambon di Mesir tahun 1998 belajar di Al-Azhar. Di antara kakak kelas Ambo senior kami nan maja kami nan membimbing kami adalah namanya Dajjal, lengkapnya Dajjalita Donald. Sesudah itu Ambo pun pulang ke Riau tahun 2003, lanjut ke Malaysia 2000 sampai terus ke Maroko pulang 2008 diundang Ambo ke salah satu pesantren di Dakek Danau Buatan di Rumbai Pekanbaru. Ustadz, besok ada Buya Gadang dari Sumatera Barat, kata nan punya pesantren. Bisa Ustadz datang, saya mau pertemukan. Insya Allah Ambo akan tiba besok. Siapa nama Buya tuh? Namanya Buya Jelfatullah. Ayo alun pernah mudangan lain. Basuola ditampek pesantren Bakudo, ada kudonya pesantren tuh. Ambo cari ya, itu udah Ambo di Kairo dulu. Mana namanya berubah jadi Jelfatullah. Jadi patang di Kota Baru Payakumbuh muncul lain nama tuh Ambo cari ya di tepi jalan, Jelita Donald. Jadi beko jangan baca kak gara-gara iko. Sia Ustadz Nansamo, Ustadz Abdul Somad tuh. Oh itu namanya Buya Jelfatullah. Indah Jelita Donald, kurangnya samo. Indah Kambah, bukan dua orang, cie orang. Ini perlu Ambo jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Lai jale Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah tampaknya di surga. Hadisnya sahih, indah perlu dipermasalahkan, indah ada ikhtilaf. Jadi ayahanda beserta 5 orang anak-anaknya lah jaleh tampaknya di surga. Nan alun jaleh itu awak. Ustaz Somad, Ambo alhamdulillah lah jaleh. Dari mana Ustaz tahu tampek Ustaz jaleh? Tanda tangan Ambo. Nambah Karajo 3 tahun labiah 25 orang indah baranti indah ada tanda tangannya di situ. Nama bali tanahnya, nama gue kalua pitihnya, tapi katiko tanda tangan prasasti Ambo akan diminta. Satu sisi Ambo bahagia, tapi di sisi lain cameh adojo. Diimbau dek malaikat. Berikut ini yang akan masuk ke surga. Namo ayahanda, alah 5 orang anak-anaknya, alah 35 tukang, alah istri ibu, alah. Berikutnya Abdul Somad. Ambo pun datang kecek malaikat masuk surga secara seremonial. Tapi Ambo yakin dan percaya seandainya mereka kau masuk surga indah kan mungkin ditinggalkan nyawa. Indah maka sadonan hadir subuh iko masuk surga karena syafaat orang yang beriman insyaallah. Allah tuh maha adil. Kalau nang kayo-kayo nan ada pitinya masuk surga dek membangun masjid. Tapi bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami nanda ada tanah, nanda ada piti. Allah maha adil. Man shalla isnatai asyrata rakaah, siapa yang sholat 2 baleh rakaat fil yaumi wal lailah, 2 baleh rakaat sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan tampaknya di surga. Hadisnya sahih juga. Nan 2 baleh rakaat itu ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ambo ulang sekali lagi. Ampe rakaat sebelum zuhur, tetap 2 rakaat, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ayahanda dengan istri dengan anak kedua-duanya dapat, membangun masjidnya lah dapat, dan sholat sunatnya pun dapat pulau. Awak kalau dapat dua-duanya insya
Allah. Awak berdoa bersama supaya anak keturunan, indah anak cucu awak, indah cucu cicit awak sampai hari kiamat adalah hendaknya keturunan awak nan membangun masjid, insyaallah. Ambo berharap baru ambo ke Allah Ta'ala, apalagi setelah sampai ke Masjid Al-Khair iko mencaliannya, masya Allah, ambo berharap adalah anak cucu ambo, entah Mizyan Hazik Abdillah, entah Sami Ahmad Misbahi Ibda Bidillah, entah anak-anaknya, entah cucunya yang akan membangunkan masjid, dibangun mereka. Nama masjidnya Masjid As-Somad. Amin. Ambo minta aminkan jamaah dan soleh-soleh dan ikhlas-ikhlas iko. Ambo di Masjid Al-Khair iko bukan penceramah undangan yang diundang untuk berceramah, tapi salah satu pengurus Masjid Al-Khair. Loh, kok begitu Pak Ustaz? Bajunya kan aja leh. Al-Khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo tadi penasaran jo, mangala ayahanda kok magih baju iko kambo. Tadi baru dapet ambo alasannya waktu kata sambutan tadi. Dia agihnya baju hitam sebab namanya kan Abdul Somad Batubara. Malam tadi Ustaz Henry bertanya kambo waktu akan menonton film Buya Hamka malam tadi. Ustaz Somad ada membawa jaket, kece ambo indah. Wah, abe kok kalau awak kedinginan di bioskop tuh? Insya Allah indah, sebab orangnya rame. Tapi besok awak kan pergi ke Solo Selatan, langsung ke Solo, dingin. Yo yo kece ambo. Rupanya jaket itulah siap di Masjid Al-Khair. Alhamdulillah. Nampaknya jamaah kau kurang setuju ambo dapat jaket kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangunan dan patamo di atas dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Bangunan patamo nan dibangun di atas dunia. Lallazi bi Bakkata, nan ada di kota Bakkah. Nama kota itu Bakkah. Bakkah diambil dari kata baka, artinya manangi. Sia saja orang nak barangke ke situ manangi, nan manta manangi, nan barangke manangi, tiba di situ manangi. Mudah-mudahan awak sampai ke situ hendaknya insyaallah. Itulah dia Masjidil Haram. Maka kalau orang ke barangke Masjidil Haram manangi. Berikut ini mari kita lepaskan jamaah haji kok. Menangi sampai kawan ambo Ustadz Edi Azhar di Pekanbaru. Inyo membimbing haji dan umrah sampai ke Makkah. Aduh apa kau surang indah menangis sampai ke Makkah tuh satu orang menangis. Saya kok nggak bisa nangis ya, bari-hari tawaf sa'i ta'alul indah menangis. Jadi kawan nambah Ustadz Edi Azhar kau pun bingung mengapa kau indah menangis. Sampai akhirnya hari terakhir tawaf wada hilang apa kau, hilang. Dicari deh Ustadz Edi, dicari, rupanya inyo sedang di bawah pintu Ka'bah, dicari menangis inyo. Ditanya oleh dia Ustaz, mengapa menangis? Anak patangi kan? Ambo menangis, nan ambo tangih kan? Mengapa tidak bisa menangis? Rupanya pada akhirnya menangis juga. Ada artis di Jakarta, bertato, berkumis tebal, rambutnya gondrong, kecik urang hatinya kareh, hendak menangis. Begitu sampainya ke Ka'bah mencari, menetes air mata, menangis. Begitu juga ketika Imam Masjidil Haram membaca Quran, Syekh Abdul Rahman Sudais manangi, Syekh Su'an As-Surem manangi, makmum yang datang dari kampung awak manangi juga. Ditanya, mengapa manangi? Panjang bana ayat imamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda kau dapet kasadonya. Idza mata ibnu Adam, idza matal insan, kalau manusia mati, nak pertama mengalir sedekahun jariyah. Nyola dapet sedekah jariyah, Masjid Al-Khair terbangun sampai hari kiamat, pahalanya mengalir. Amin. Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, ilmunya bermanfaat dan akan berdiri tahfiz Quran. Memang nama yayasannya Yayasan Pondok Pesantren Masjid Tahfiz Quran, dan kemudian waladun solehun, anak yang soleh pun dapetnya pula imam awak subuh iko. Seandainya satu kota Padang berkumpul, menurut mazhab Syafi'i, satu kota Padang berkumpul, siapakah yang layak menjadi imam? Maka menurut mazhab Syafi'i, yang layak menjadi imam adalah waliul amri, wali kota. Itulah maka Pak Wali yang maju tadi menjadi imam. Tapi dek Pak Wali kota tidak mungkin maju di setiap masjid,
maka diangkatlah namanya imam ratib. Imam ratib adalah imam yang diangkat oleh waliul amri, dan paling tinggi ulil amri. Kalau satu provinsi Sumatera Barat, yang maju adalah gubernur. Satu kota Padang, wali kota. Satu kecamatan, Pak Camat. Dek, Pak Camat tidak pernah ke masjid. Mohon maaf Pak Camat. Kok Camat ditampil lain. Kalau satu desa, Pak Kades dan Pak Lurah. Maka standar memilih pemimpin adalah imam sholat. Ambo mengusulkan supaya capres-capres iko jangan hanya debat, disuruh imam sholat. Jangan imam zuhur. Kalau imam zuhur kok modalnya cuma takbir Allahu Akbar, sampai sami Allahu liman hamidah pun lupa Allahu Akbar. Itu namanya imam grogi. Tapi Masya Allah tabarakallah, imam awak subuh iko ayat 6 tamu sabbihis nangka 20 alam wadduha. Mudah-mudahan iko jadi contoh untuk anak-anak awak. Ambo nakin dan pacayo, ibu-ibu nan ado subuh iko akan berkata ke anak-anaknya, jadi itu Pak Wali itu wali kota fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Memimpin kota Padang bisa, jadi imam pun bisa. Apaan? Nggak usah ditaruhkan sakit hati orang. Itulah doa awak supaya anak-anak awak Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Apa nanti soleh itu awak? Dunia ndak dapet, akhirat melayang. Subuh ini pelajaran yang bermakna banyak sekali. Setiap muslim mesti berpikir bagaimana sebelum mati dia membangun masjid. Maka dalam hadis dikatakan al-mu'min, seorang mukmin al-qawi, kuat pitihnya, kuat tenaganya, kuat ilmunya, khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minin dhaif, daripada mukmin yang lemah. Ini menjadi contoh bagi kita semua. Walaupun nampaknya ambo tausiah di kota Padang, tapi tausiah subuh ikut di Masjid Al Khair ditonton jamaah dari Sabang sampai Papua. Semuanya mudah-mudahan menjadi motivasi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, yo, bagaimana rasanya pakai jaket Al Khair iko? Aneh. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangunan dan pertama Masjidil Arab. Ya Rasulullah, yo. Bangunan kedua di atas dunia aku apa? Bangunan kedua adalah Al Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang sedang dijajah oleh dijajah Israel. Mudah-mudahan Allah menolong Palestina. Kabainahuma, baralamu antara kedua. Kecik Nabi arbaun ampe puluh dibangun oleh para malaikat. Ada riwayat menyebut Nabi Adam. Maka ini adalah bangunan nan pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Masjid yang ketiga hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi transit sampai hari di Kuba. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdirilah masjid. Itulah inyo Masjid Quba. Siapa nan solat di Masjid Quba dapat pahala seperti melaksanakan umrah. Panjang umur murah rasaki. Bulan Februari awak akan basamo solat di Masjid Quba dalam program umrah bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nah beko kalau sampai di Masjid Quba sholat sunat 2 rakaat. Iko jamaah umroh kok banyak sampai di Masjid Quba foto naik ke bis. Tidak sholat. Ketika Ustadz berceramah, siapa yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti umrah. Aduh, ampun tidak sholat dari Buya. Dek apa? Lihat foto-foto. Foto penting. Ustadz Somad pun banyak juga fotonya di Masjid Quba. Tapi sholat dulu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Quba. Masjid nang keampe itulah inyo Masjid Nabawi. Tanah itu di Bali dek Nabi. Ada 2 orang anak yatim di Bali Nabi tanah itu. Maka Nabi membali tanah. Nabi ingin mendapat amal jariah dari tanah wakaf. Jadi sadu awak dan pai umrah, sholat sunat di Masjid Nabawi, pahalanya mengalir ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ambo ingin setelah tausiah di Masjid Al Khair subuh iko, banyaklah jamaah yang akan menelpon pengurus Muhammadiyah. Buya-buya awak yang hadir subuh iko akan ditelepon siang beko. Assalamualaikum Bapak Ketua Muhammadiyah. Yo, ambo mendengar tausiah Ustaz Somad subuh tadi di Masjid Al Khair, sumbangit ambo untuk mewakafkan tanah supaya mengalir amal jariah. Nah, itu tanah-tanah kosong dan ada di Padang, ambo wakafkan. Tanah sia enggak tahu. Maklum mewakafkan tanah ndak jaleh. Wakaf tanah iko mesti ada ampe rukunnya. Nang pertama urang nambah wakaf, nang kedua nang menerima wakaf Muhammadiyah, nang ketiga tanah nang diwakafkan, nang keempat ada ijab dan qabul. Ambo wakafkan tanah iko kan nazir pengelola wakaf Muhammadiyah, ambo tarimo sah. Itu maka ndak boleh awak tulis kotak wakaf, sebab awak ndak pernah berakad ke kotak. Mana pernah awak wakaf ke kotak? Ambo wakafkan pitih iko, kotak itu pun menjawab ambo tarimo, ambo tarimo. Maka nan paling tepat, oh kalau gitu kotak sodakoh. Kotak sodakoh pun kurang tepat, sebab sodakoh itu umum. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh, senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Bila awak tulis di situ sodakoh, beko kotak itu lalu kurang senyum saja. Maka nan paling tapek adalah kotak infak, karena infak itu benda, memasukkan piti ke dalam namanya infak. Likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang iko sadaqah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Likulli sulama minkum sadaqah. Nan kayo-kayo bisa bersedekah dengan harta. Kami nanda ada harato ko ba ya Rasulullah. Kecil Rasulullah bersedekah dengan tulang sendi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, 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 subhanallah. Iku ambo bingung juga mencari orang capek banget. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sedekah. Nan kayo bersedekah, nan susah bersedekah. Sedekah yang paling ringan, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Masjid nan pertama Masjidil Haram, nan kedua Masjidil Aqsa, nan ketiga Masjid Quba, nan keempat Masjid Nabawi. Sahabat Nabi menyebar ke atas muka bumi. Iko Makkah, dia tehnya Madinah, dia tehnya Masjidil Aqsa. Iko Saudi Arabia, dia tehnya Palestina. Ke kiri menyeberang Laut Merah Mesir. Sampai kami belajar Jo Buya Jel Fathullah Ustadz Jelita Donald, orang nyosamu. Maka ditampek kami belajar itu sahabat Nabi nan membawa Islam ke Mesir, namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Inyo membangun masjid pertama di benua Afrika, namanya Masjid Amr bin As. Nama imamnya waktu kami belajar di Mesir, Syekh Muhammad Jibril. Malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, kalau ingin sembahyang tarawih khatam Quran, mesti duduk di situ sholat zuhur asar. Asar lah booking tampek duduk di situ. Buka puasa di situ, sembahyang maghrib, isya, tarawih, khatam Quran. Panjang umur, sehat badan, awak akan buat acara Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Buya Jel Fatullah dari Makkah, Madinah, awak ke Mesir dan sholat di Masjid Amr bin As insyaallah. Daftar segera, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Setuju Bapak Ibu? Rangkai awak insyaallah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tempat orang membangun masjid. Pai awak ke Medan, Sumatera Utara, ada istana namanya Istana Maimun. Istana Maimun, Sultan Harun Ar-Rasyid dan membangun Istana Maimun 300.000 sak. 300.000 sak. Tapi masjid yang di seberang Istana Maimun namanya Masjid Al-Masun 1 juta sak. Lebih banyak untuk istana atau masjid? Masjid. Inyo ingin ketika ditanya di Allah Ta'ala, hai Sultan, engkau bangun istana barasa
300.000 sa. Untuk masjid rumahku kecil Allah berapa sa? 1 juta sa. Lebih memuliakan masjid rumah Allah. Ada orang rumahnya megah mewah. Ada orang nan datang mencaliak rumahnya, bantu mencaliak kucing Anggora. Tapi masjid rumah Allah dihinakan. Kita melihat masjid ini luar biasa, tidak pernah bosan melihatnya. Dari lampu-lampunya mengingatkan awak ke Masjid Nabawi, kubah-kubahnya lah ambil jadi gambar kubah kok, kaligrafinya, Asmaul Husna, Masya Allah, Asmaul Husna kasih Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Oh, jadi kok Asmaul Husna ya? Iya, itu ada Tuhan. Ya Ahad, Ya Somad. Tuhan. Nomor 2 dari bawah, dari kiri nan kalimo. Tuhan. As-Somad, Al-Ahadus Somad. Ambo dan namu ambo, jangan ambo cari. Jadi beko jangan ada anaknya bertanya, lah ya papa mama sholat di Masjid Al Khair. Ya, itu nanti hati imam tua kok. Itu kaligrafi aja. Bacaannya enggak ada ukiran-ukiran aja tuh. Asmaul Husna, Masya Allah, Tabarakallah. Dari mulai, kalau ada orang namanya Islam itu merendahkan perempuan, Islam melecehkan perempuan, datanglah ke Masjid Al Khair Kota Padang. Perempuan ditinggikan derajatnya lebih tinggi dari Buya Jel Fatullah dan Ustaz Abu Syarif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ibu-ibu diatih kasadol. Orang yang diatih kok diangkat derajatnya. 2 kemungkinan, diangkat atau datang terlambat. Masya Allah. Ambo dibawa dek wali kota Pekanbaru dalam safari Ramadan. Ustaz Abdul Somad, betul. Kita safari Ramadan keliling dengan Pak Wali. Oke, siap. Sembayanglah kami ke Mas Haji. Allahu Akbar. Sembayang tarawih. Ambo kultum tarawih malam itu. Angke kepala, pasir kening. Pasir, lantainya pasir. Indah ada keramik, pasir kasar. Tapi Masjid Al Khair coba calian. Bukan cuma lantainya berkeramik, keramiknya manjek ke dinding. Andai ada tukang yang mampu memasang keramik di atok-atoknya di keramik, kali liang keramik, Masya Allah, berkilat berkilau. AC-nya AC. Kalau AC-nya omongnya angin juga. Iko bukan masalah AC guys, iko masalahnya iko sudah, kalau bahasa awaknya over capacity. Kok kalau menurut sok sholat, iko kan sok 1, maka kalau menurut sok sholat, iko dingin Mas Haji iko. Tapi iko bukan sok sholat lagi, iko rapat banget, capek. Maka iko sudah di luar kapasitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sound sistemnya, suaranya menggelegar. Jadi masjid bukan hanya sekedar imam, bukan hanya sekedar muazzin, tapi juga sarana prasarana, toiletnya, sound sistemnya. Bapak Ketua DMI, Pak Yusuf Kala, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Samad. Nyo main bawa ambo bukan Ustadz Somad, Ustadz Samad. Orang Makassar tuh kalau menyambut namu ambo Ustadz Samad. Sampai ke bumi Minangkabau, siapa penceramah tadi? Ustadz Same. Ngambo kok bisa di rumah-rumah. Hah? Sumando. Ustadz, kalau Ustadz ceramah kemana-mana, tolong Ustadz sampaikan tentang mikrofon masjid. Karena 80% masjid itu pengaruhnya di mikrofon. Betul. Muazzin pakai mikrofon, imam mikrofon, khotib mikrofon, penceramah mikrofon, zikir, pengajian mikrofon. Maka masjid ini penting. Saya mengajak kepada jamaah yang ada di Kota Padang, yang ada di Pekanbaru, yang ada dimanapun, kalau datang ke Sumatera Barat, tolong mampir singgah ke Masjid Al Khair. Untuk apa? Melihat, memotivasi supaya pulang dari sini terpikir, saya nanti pulang akan membangun masjid seperti Masjid Al Khair insyaallah. Amin. Dan diantaranya juga untuk mencaliak prasasti yang lah ditandatangani Ustadz Somad. Nah itu Pak, dicali orang. Oh, iko Masjid Al Khair yang dulu diceramahkan Ustadz Somad. Tahun 2023 mau datang ke Siko. Beko anak menantu ambo, cucu-cucu ambo akan datang jalan-jalan ke pantai Aimani, datang ke Padang, mereka pun mencaliak. Mas Haji nan dulu ditandatangani Datuk awak dulu Abdul Somad dicali. Zaman boleh berganti, rezim boleh berubah, tapi ada yang tidak berubah. Apa dia? Tanda tangan Ustaz Abdul Somad. Ikolah, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang membangunnya indah ingin namunya ado, tapi catatan malaikat indah akan hilang. Inna alaikum lahafizin kiraman
katibin ya'maluna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu siapa nan membangun, siapa nan pitinya habis. Mereka ingin menjaga dirinya dari ria. Jadi Ustaz Somad salamek dari ria. Ambo lamu teman-teman, jangan ceramah ambo pahalo pengajian kolah habis dek ria. Dek apa? Nan tampil ke muka ambo, nan menggunting pita ambo, nan meresmikan ambo, nan dicalia orang ambo. Ada juga khawatir dalam diri ambo. Ai Abdul Somad, pahala ibadahmu lah habis, dihabiskan dek viewer, follower dan subscriber. Tapi ada cik harapan ambo lain. Mungkin ambo masuk surga bukan dek amal ambo. Ambo masuk surga bukan dek ceramah ambo. Ambo masuk surga dek doa orang-orang soleh dari Masjid Al-Khair. Mereka berdoa, ya Allah, gemukkanlah Ustaz Somad tu sikit. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Abdul Somad tu, ya Allah. Ya Allah, Ustaz Jalfatullah itu sampaikanlah niat baiknya, ya Allah. Hah? Pak Rian, Pak Dian, sampaikan jo niat Pak Dian, ya Allah. Lah jaleh niat kau kan? Tak boleh disabik di siko, beko kami ditangkuk dek Bawaslu. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi dari luar aku lihat Mas Haji kok gadang bana, begitu sampai ke dalam ketek bana. Kok tagak orang di pintu, nggak tahu Mas Haji kulek. Di luar dipasang tenda-tenda karpet panuah sampai keluar. Aduh bundo kandung dan tagak nampak dari situ. Mudah-mudahan nan di luar pun masuk ke surga. Sudahlah di dunia di luar, di akhirat pun di luar juga. Indah, insya Allah masuk surga kasadonya, insya Allah. Amin. Iko bukan masjid Al-Khair hanya sampai sembahyang, sampai sholat, tapi ada tahfiz Qur'annya. Buya, masjidnya lah bagus, lah cantik. Yang kan jadi imamnya sih, dan kan jadi khotibnya sih. Jangan khawatir, sebab ada tanah nan kosong. Insya Allah taga ada kelas, ada asrama tahfiz Qur'an. Khawatir anak-anak tawuran, anak-anak geng motor, anak-anak narkoba, anak-anak kanai ganja, pil anjing gila. Jangan khawatir, ikutlah cara pembangunan Masjid Al-Khair. Bukan cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, tapi juga ada penanganan untuk anak-anak muda. Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, khususkan untuk pengajian anak muda subuh Ahad. Kajian anak muda subuh Ahad, subuh keliling bersama Pak Wali. Itulah kesempatan Bapak Ibu membangunkan anak-anak subuh. Ayo gerakan, pakai motor. Ambo dibawa dek Pak Wali keliling kota Padang pakai motor. Subuh kau aja dan tidak pakai motor. Dek talambik ambo tibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak muda dilatih bersilat, dilatih berkuda, dilatih berenang, berkuda. Memang di Sumatera Barat kuda banyak. Berenang, kota Padang di pinggir pantai. Kalau di Pekanbaru susah berenang, mesti di kolam renang, berbahaya, 1 jam 50.000. Tapi di Padang, di pantai, pergi ke pantai, berenang langsung. Hilang dosanya Pak Ustaz, sama orangnya bisa hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alimu auladakum, ajarkan anak-anak muda kamu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Menunggang kuda ada pacuan kuda, memanah ada memanah. Kamu anak muda? Ya. Sudah pernah naik kuda? Belum Ustaz, untuk sementara odong-odong aja dulu. Memanah? Memanah sudah Pak Ustaz. Memanah apa? Memanah hati dia. La ilaha illallah. Ini anak-anak muda ini mesti kita jaga Bapak Ibu. Ambo bangga subuh iko di Masjid Al-Khair. Sebab apa? Sebab ambo lihat banyak anak-anak muda. Anak muda. Udah tua.
Subuh iko indah adonan tua. Kalaupun adonan tua itu sebenarnya anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa nan bangun subuh, sholat subuh, berarti anak muda, semangat muda. Allahu Akbar. Kalau ada anak muda umur 18 tahun lalu jago jam 8, itulah sesungguhnya tua bangka. Sebab apa? Sebab masalah muda itu bukan usia, tapi masalah semangat. Maka siapapun yang bangun pagi, maka dia tetap muda insya Allah. Amin ya Rabbal. Bangun pagi jam ampe, jam 2, jam 3, jam ampe, bangun, mandi, tahajud, witir, zikir, baca Quran, tunggu istighfar, habis istighfar sholawat, habis sholawat afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, berzikir, bangun malam, sholat sunat wudu, habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis tahajud, sholat sunat hajat. Ambu hajat ambu udah lapeh kasadonya bu ya. Hajat membangun masjid lah selesai, hajat menikahkan anak-anak ala, hajat karajo ala, ado hajat nan alun. Sholat sunat hajat 2 rakaat, khususkan niatnya untuk guru awak Buya Jel Fathullah. Setuju? Sholat sunat hajat 2 rakaat untuk Pak Dean. Ambo sebenarnya ingat, cuma ngetes aja ingat tak ulang. Oh ingat rupanya. Hajat itu bukan cuma hajat awak, hajat Buya awak. Mendudukkan orang baik di tampek yang baik. Setuju? Itu kotor, politik jahat, politik setan, politikus isinya tikus. Ustadz Buya orang baik jangan, beko jadi jahit. Itu sabananya akal-akalan orang jahit supaya inyo saja nan duduk di situ. Nan memegang centong, nan mengambil gulai, APBD, APBN, anggaran negara, itu adalah yang duduk di sana. Kalau yang duduk orang masjid akan disendokkannya untuk masjid, untuk pondok tahfiz Quran, untuk alim ulama, untuk kejayaan Islam. Tapi kalau yang duduk pecandu narkoba, pezina, penjahat, koruptor, maka tidak akan pernah dapat untuk masjid, penggali kubur. Maka dudukkan orang baik di tempat yang baik supaya dia berjuang untuk kebaikan. Faham? Sampai di Siko dapet dimarati. Umat Islam sudah cerdas, suaranya tidak bisa dibeli dengan serangan pajar tanggal ampe balik Februari. Apalagi di bumi Minangkabau, orangnya pitinya banyak, disebar 50.000, tidak laku, upil. Duit haram nih kau tidak akan mengambil, betul? Kalau ada yang ambil piti, ambil pitinya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tadi kacanya haram, kau setuju? Insya Allah orang-orang nan membali suara dengan pitih, maka kalau nyuruh dua inyo pun akan mengambil pitih berbagai macam cara untuk mengembalikan modal. Maka ampian bondak lama rasanya buya, ambo tadilah disumpahnya wallahi tallahi billahi bersumpah mudah saja bagi siapa yang lah disumpah puasa 3 hari selesai. Setuju ibu-ibu? Lah selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambolah sampaikan ke jamaah di mana tampe supaya apa? Gunakan suara awak 5 menit di TPS itu akan berpengaruh 5 tahun ke depan. Kalau sampai orang masjid, orang baik, orang soleh tidak memilih orang baik, maka siap-siaplah dipimpin oleh orang yang tidak peduli kepada agama Allah. 5 akan awak pilih: DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD presiden, wakil presiden. Gunakan hak kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pesta demokrasi. Sudah kusampaikan ya Allah. Kalau ambo ditanya di Allah Ta'ala, hai Abdul Samad, sudah kau ceramahkan? Sudah ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Ambo tidak tahu ya Allah. Sebabnya di dalam TPS langsung umum, bebas, rahasia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini umat Islam mesti disadarkan, kalau tidak inyo akan buta, gelap, tidak lagi dapat menjadi inspirasi buat orang banyak. Kita ingin di subuh yang penuh dengan barokah ini semuanya berjalan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz Somad amar ma'ruf nahi mungkarnya di mimbar, Ustaz Somad amar ma'ruf nahi mungkarnya di tausiah ceramah. Tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih besar. Dengan apa? Perda, peraturan daerah. Anak SD tidak boleh masuk SMP. Kalau tuan membeli peniti
jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda wakatulah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan, oh bak ganti loh mik. Kalau kalau wakatu habis lah 1 jam dari setengah 6 ke setengah 7, memang ambo kalau tausiah memang 600 ml. Kalau ambo tambah setengah jam lain masih tahan, jamaah masih kue, ambo tidak tahan. Sebab beko jam 10 jam 10 awak acara di muko kantor gubernur. Jam 8 beko awak sarapan dulu. Jangan sarapan, awak acara untuk Palestina di kantor, di muka kantor gubernur. Sesudah itu kami akan ke Solo Selatan. Sesudah itu besok di Solo. Jadi bara hari Ustadz Somad di bumi Minangkabau sampai hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Memang tidak boleh lebih dari sampai hari. Beko orang curiga ambo lah buka cabang di Minangkabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis awak sama berdoa supaya Masjid Al Khair iko makmur ramai sampai hari kiamat. Dibukakan Allah pintu rezeki, pintu barakah, pintu kebaikan. Disampaikan Allah niat baik dari Ustadz Jelfatullah, Ustadz Jelita Donald dan abang kita, udah kita Dian Asri Khidir. Khidir artinya hijau. Sebab bila tanah nan kunyang diinjak tumbuh rumput-rumput menjadi hijau. Itu maka khidir, itu maka warnanya hijau dia. Tapi yang dimuliakan Allah, niat-niat baik itu disampaikan Allah lah hendaknya dengan kemuliaan surat Al-Fatihah.